kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Jika aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya, mari menyembah. Mari menyembah Dia, mari menyembah Tuhan Allah kita, Allah yang heran, Allah yang besar, ajaib, agung dan mulia, dahsyat dan luar biasa. Glory, haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat rohmu, angkat jiwamu, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Sang Raja. Dia Raja yang akan datang, Dia Raja yang sudah datang, Dia yang akan tiba, Dia yang sudah ada di hidup kita, kekal selama-lamanya. Mari menyembah, mari menyembah, mari memuji dan menyembah Tuhan. Mari menyembah Dia, agungkan namanya, agungkan Dia, agungkan namanya. Bless the Lord, bless the Lord, hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus Christ. I love you Lord, I love Jesus Christ, I love Jesus. Terima kasih Bapa.
agung dan besar karya-Mu. Pada pagi hari ini kami merasakan semuanya ini. Oleh karena kemurahan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, kami boleh ada. Dan saat ini kami bersama-sama Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan, dalam ibadah raya Pospeti Gereja Bethel Taber Nakel Kasih Karunia ini Tuhan. Kami akan memberitakan firman, kami akan memperdengarkan suara-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini. Tuhan berkati pemain-pemain musik, Tuhan berkati penyanyi leader, Tuhan berkati singer, Tuhan berkati kor-kor, Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Mereka yang vokal, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati kami dari awal hingga sampai akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami buka ibadah ini. Haleluya, amin.
seperti emas kenanganmu, dia hidupku berkenan padamu. Sebab nyata tak akan berarti tanpa kasihmu. Air di hatiku
Jesus Christ, Lord, thank you Lord. Bapa yang mengasihi, Bapa yang melayani, Bapa yang berbakti, Bapa yang setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Pada malam, pada pagi hari ini atau siang hari ini Tuhan, kembali kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami masuk ke hadirat Tuhan. Kami memuji, menyembah, menyanyi, menari, melompat demi nama-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan merenungkan, mendengarkan, perhatikan, melihat kebenaran ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami semua dapat menerima apa yang terbaik, apa yang baik, apa yang menjadikan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami. Dengan demikian Tuhan, firman-Mu kami menyambut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya, amin. Salam, damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, amin. Pada siang hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, yaitu hari Minggu yang pertama. Dan kemudian ini sudah masuk bulan Desember, itu sudah masuk ke bulan Natal. Nah, pada siang hari ini kita akan terus mengingat akan kebaikan Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Oleh sebab itu kita selalu mengingat dan selalu ingat. Jadi setiap orang yang disertai Tuhan, yang dipimpin Tuhan, yang dilindungi Tuhan, yang diarahkan Tuhan di dalam hidup kita, selalu mengingat akan Tuhan. Mari kita melihat kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, kebenaran yang esensial, kebenaran yang penuh arti. Arti di dalam kehidupan kita. Arti apa? Arti kebahagiaan, arti kedamaian, arti kesejahteraan, arti sukacita di dalam kehidupan kita. Arti dalam hal kemenangan, dalam segala perkara, dalam segala hal. Jadi bagi orang-orang Kristen, umat-umat Kristen yang percaya, semua umat Kristen yang percaya. Kalau bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Tapi ada yang bukan orang Kristen tapi percaya kepada Yesus, ya selamat, masuk surga. Karena intinya apa? Percaya. Percaya, mengaku di dalam mulutnya, menerima di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka diselamatkan. Apa harus masuk gereja? Ya itu nanti. Lama-lama dia akan masuk gereja karena sudah percaya Yesus. Ya. Karena yang menyelamatkan bukan gerejanya, yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesusnya itu tadi. Karena percaya, yang mengaku dalam mulutnya dan menerima di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka diselamatkan. Ya. Saya akan mengambil bagian yang sangat penting. Ya, ini tidak lepas dari khotbah-khotbahnya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan dan penginjil-penginjil di seluruh dunia. Karena khotbah ini ya sudah lazim, tapi perlu makna yang sesungguhnya, makna yang sebenarnya. Itu apa maknanya? Mari kita lihat. Judulnya adalah berbahagia dalam segala peristiwa dan sepanjang masa. Jadi berbahagia ini ya dalam situasi dan kondisi apapun, dan dalam sepanjang masa. Jangan mainan HP ya. Lihat firman Tuhan, kamu tidak dapat apa-apa nanti kalau mainan HP. Lihat Alkitab. Ya. Jangan ada yang mainannya bukan Alkitab. Mari kita lanjut lagi di sini ya. Gak dengar kamu nanti gak pinter-pinter di dalam Alkitab nanti. Berbahagia dalam segala peristiwa dan sepanjang masa. Amin. Ini ada yang orang berbahagia dalam kondisi yang bukan peristiwa, tetapi ketika menghadapi peristiwa keok. KO.
Jadi peristiwanya, bahagianya orang Kristen itu, umat Kristen itu yang bahagia dalam segala peristiwa dan sepanjang masa. Artinya kebahagiaan sepanjang masa ini kebahagiaan yang tidak ada henti-hentinya, kebahagiaan yang tidak akan ada habis-habisnya. Karena itu penting bagi kita semua, terutama umat yang percaya ini. Jangan mempunyai kebahagiaan sesaat kalau baru mendapatkan duit, menerima gaji, ya, baru mendapatkan penjualan tanah, baru mendapatkan mobil baru dan lain sebagainya. Setelah itu habis mendapatkan mobil baru, mikirkan apa? Kreditannya. Hilang bahagianya sudah. Nah, kebahagiaan di dalam umat Kristen, di dalam firman Tuhan ini, yaitu berbahagia dalam segala peristiwa, situasi kondisi apapun, yang enak, yang susah, yang sakit, yang berbagai persoalan dan penderitaan, tetap berbahagia. Amin. Ini yang dimaksud di dalam Alkitab ini sepanjang masa. Jadi kita akan bahas bahagia di sepanjang masa ini yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-12. Kamu nggak bawa Alkitab? Jadikan Alkitab. Yang pertama yaitu bagian A, orang miskin di hadapan Allah. Jadi ada orang miskin di hadapan Allah bahagia, ya. Miskin di hadapan Allah itu pengertiannya apa? Miskin di hadapan Allah itu orang bisa berbahagia. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah, ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada sukacita. Itu pengertiannya. Apakah itu miskin secara harta? Apa itu miskin secara materi? Apa itu miskin? Ya, dalam pengetahuan dan lain sebagainya. Di hadapan Allah ini berbahagia. Karena apa? Allah memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi kemiskinan di dalam hidup ini. Apakah hidup ini semua kaya? Tidak. Apakah selalu kaya? Tidak. Tetapi di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan ini, ya, terus berbahagia. Bahagia tidak ada henti-hentinya. Itulah pengertiannya. Jadi kebahagiaannya ini bukan karena dunia ini. Kebahagiaannya memang disuplai dari surga, disuplai dari Allah, yaitu bahagia yang kekal, bahagia yang selama-lamanya. Bagian yang berikutnya, yang kedua atau A atau B, dalam duka, duka cita, ini bisa berbahagia atau enggak? Ada orang berbahagia ketika senang-senang, ya. Kalau kerjaannya lancar, berjalan lancar, senang. Kalau baru mendapatkan sesuatu yang mewah, senang, ya, bahagia. Tetapi dalam duka, duka cita, susah berbahagia. Nah, ini mampu orang Kristen bisa, orang-orang yang percaya, karena kebahagiaan itu kembali disuplai dari surga, disuplai dari Allah. Jadi tidak ada kebahagiaan yang ada di dunia ini bisa membahagiakan hidup, tidak ada. Kalau toh ada sifatnya temporer atau semu, sementara. Tetapi kebahagiaan yang dari Yesus Kristus di sini, atau yang dari Tuhan lewat Alkitab ini menjelaskan bahwa kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang kekal. Mungkin menderita sakit penyakit, mungkin menderita berbagai persoalan apapun di sini, tetap ia akan mampu dan sanggup untuk menghadapinya. Itulah kebahagiaan yang dimiliki. Bagian yang C, yang ketiga, ya. Orang yang lemah lembut di sini, di dalam ayat 5 ini berbahagia, ya. Bagaimana sih orang yang lemah lembut itu? Bedakan lemah lembut dengan lemah gemulai, ya.
Orang yang lemah gemulai belum tentu memiliki hati yang lemah lembut. Tetapi orang yang lemah lembut itu lebih daripada lemah gemulai. Karena apa? Lemah lembut itu menyangkut tentang hati. Ya. Orang yang mempunyai hati yang lemah lembut itu bukan berarti bahasanya halus seperti orang Solo, bukan. Atau seperti Arjuna atau seperti Janoko, bukan. Ya. Orang yang lemah lembut itu mempunyai konsep yang benar. Apa konsep yang benar? Kejujuran, kedisiplinan, ketaatan dalam hidup. Taat akan segala peraturan, taat akan segala hukum yang ada di dalam dunia ini, namanya ya lemah lembut. Orang ada yang memperlihatkan lemah lembut bahasanya tapi mencuri. Ada orang yang memperlihatkan lemah lembut bahasanya tapi koruptor. Kalau di depan publik kayak dewa, tetapi di belakang nyuri, koruptor, korupsi. Itu bukan lemah lembut. Ya, tadi saya jelaskan lemah lembut itu artinya apa? Orangnya baik, jujur, disiplin, taat akan segala hukum dan peraturan. Sabar dalam berbagai-bagai penderitaan, kesulitan, dan sabar dalam segala hal. Itu yang dimaksud lemah lembut. Mari kita perhatikan betul-betul. Kemudian yang berikutnya bagian yang D di sini, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ayat yang ke-6 dijelaskan di sini. Jadi orang yang lemah lembut, orang yang berbahagia itu adalah orang yang lapar dan haus akan apa? Firman Tuhan, akan kebenaran. Jadi ada orang yang haus apa? Haus korupsi, haus mencuri, haus merampok, haus darah. Ya, ada orang yang haus darah, mau bertengkar terus maunya, kelahi terus itu haus darah, perang terus itu haus darah. Ya. Tetapi orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan itu selalu ingin apa? Ingin melakukan apa yang baik, ingin melakukan apa yang benar, ingin melakukan apa yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia yang ada di bumi. Contohnya apa? Kalau jadi pegawai, ya jujur, disiplin, taat akan peraturan, taat tunduk akan pimpinannya. Kalau jadi pegawai. Kalau jadi petani, ya jadi petani yang benar, menanam, menabur, ya mencangkul yang baik. Kemudian apa? Ya panen. Kalau jadi orang pedagang yang jujur begini. Ada orang kalau menaruh harga ya harga, mahal ya mahal, katakan tidak apa-apa, jual aja mahal, jangan dijual murah. Kalau maunya cari untung banyak, cari jual semahal-mahalnya, itu prinsip orang dagang. Ya, tetapi ada orang yang tidak benar. Gini ya, kita melihat yang ada di TV-TV itu seringkali diberikan contoh. Ada seorang petani di sini, cabenya mahal, lomboknya ya di situ, atau cabai masih hijau disemprot sama cat jadi merah supaya harganya mahal, dapat untung banyak. Itu ya nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi banyak hal di sini ya, timbangan dintet. Sekarang ini banyak beras yang timbangannya dintet, hati-hati. Harganya sudah mahal, beras sudah naik, 10 kilo aja sudah 140.000, 10 kilo. Bayangkan, ini kan mahal. Itu pun timbangannya nggak cocok. Kalau ditimbang, yang 10 kilo jadi 9 kilo, yang 10 kilo jadi 9,5 kilo. Ya, apalagi yang 5 kilo nggak sampai 5 kilo, itu cuma jadi 4,5 atau kurang seperempat dan lain sebagainya. Itu nakal, nggak jujur. Ya. Jadi itu yang dimaksud di sini, kebenarannya yang ada ya di sini. Lapar dan haus akan kebenaran yang terdapat dalam ayat yang ke-6 di sini.
Atau langsung saja saya akan menyentuh pada ayatnya ya. Ayat yang ke-6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau orang itu melakukan apa yang benar, apa yang baik, ya apa yang sesuai dengan Alkitab, itu puas rasanya. Kalau menjadi seorang yang pedagang yang sukses dan sukses menjadi puas. Kalau menjadi orang petani yang sukses. Kalau menjadi orang pegawai negeri yang sukses, puas hidupnya. Ya, gak kecewa, gak menderita karena apa? Ketidakbenaran. Ya, ada orang yang sudah kaya, yang sudah miliarder, yang sudah punya rumah banyak, malah bunuh diri, malah gantung, malah melompat dari apartemennya setinggi 24. Apa itu tingkat? Ini kan gendeng, saudara. Jadi itu karena apa? Tidak dipuaskan kehidupannya. Kenapa? Karena tidak benar. Ya, cari berkat, cari nafkah, cari usaha apapun di sini, kalau caranya benar akan dipuaskan. Amin. Di sini firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kebenaran ini ya firman Tuhan ya benar. Ya otomatis kita cari apa yang benar, apa yang baik, apa yang kudus di sini. Bagian yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi orang yang murah hati itu suka memberi. Ya, memberi itu di dalam Alkitab menjelaskan menabur. Kalau orang memberi, banyak akan mendapatkan banyak. Kalau orang menabur atau memberi sedikit akan dapat sedikit. Ya, cara memberi kita ya sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau kita di sini ditantang sama gereja, cuma punya rumah satu, diminta untuk dikorbankan ke gereja, atau dikorbankan untuk apa itu namanya itu, bela negara, ya goblok itu namanya, orang bodoh, ya. Jadi orang yang dimaksud di sini, ya, yang murah hati itu ya pokoknya orang itu memang tidak pelit. Dia memberi kalau punya, kalau tidak punya apa yang diberikan? Ya sesuai dengan apa yang punya. Kalau punya hati berikan hati, kalau punya uang berikan uang, kalau punya beras berikan beras. Ya kalau punya apapun di situ akan diberikan. Ya itu yang dimaksud murah hati, berbahagia. Memang orang yang suka memberi itu rasanya bahagia. Ketika saya punya uang itu memberi sama orang itu rasanya berbahagia. Saya sangat tidak berbahagia kalau sudah tidak bisa memberi orang, terus terang aja. Dulu ketika uang saya banyak, waktu usaha saya lancar, saudara saya itu banyak yang datang dari Jawa. Ya pulang tak bawain uang, tak bawain apa, itu oleh-oleh. Rasanya bahagia kalau saya bisa memberi. Dulu ketika saya perusahaan jalan itu, perpuluhan saya bukan 10%, ya, bahkan 20%. Ya saya pernah itu yang pendapatan saya hanya berapa itu, 25 juta. Seharusnya saya memberikan 2.500.000, saya berikan 5 juta. Saya berbahagia memberi perpuluhan itu waktu itu, ya. Tetapi bukan berarti perpuluhan itu mengikat, bukan, ya. Jadi perpuluhan itu tidak mengikat, tidak satu keharusan bagi orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya. Karena apa? Berilah yang baik, berilah yang baik itu berikan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Kalau kita di sini memaksakan untuk memberi tetapi nggak punya, itu baik atau enggak? Tidak baik. Karena apa? Habis kita memberi uang kita habis untuk makan, yang menyesal, kecewa tadi, kenapa kok saya berikan daripada saya sudah tidak punya uang, ya kan? Aneh kan? Ya.
Jangan salah mengerti di dalam firman Tuhan ini. Untuk itu kita harus memahami benar-benar di dalam Alkitab. Memang orang tidak boleh pelit, tetapi di sini orang juga tidak boleh di sini apa brutal. Istilahnya apa itu namanya? Seperti orang kena ini, apa itu namanya? Gendam. Setelah mendengar khotbah ditantang, ayo siapa yang mau menyumbang? Ya ini saya bangun gereja. Waduh kasihan. Saya pernah melihat orang yang punya sepeda motor dikasihkan. Ya padahal motor cuma satu ini. Habis itu jalan kaki. Karena apa? Kena gendam. Kena gendam Alkitab. Alkitab itu bukan untuk gendam orang. Kita harus mengajarkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kita di sini ya meminta bantuan untuk bangun gereja, untuk kebutuhan apapun, sesuaikan dengan kemampuan. Ya kalau cuma punya motor satu ya jangan diberikan motor satu. Berikan saja bannya aja kalau perlu satu. Masih ada sisa. Itulah kebenarannya. Makanya harus benar-benar kita mengkaji kebenaran, mengkaji di dalam Alkitab. Bagian yang ke-6 berbahagialah. Bagian yang ke-7 berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ke-8 berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Apa sih suci hatinya itu? Orang-orang Kristen itu semua suci hatinya. Amin. Karena itu orang-orang Kristen sudah melihat Allah dan akan melihat Allah. Loh, orang Kristen kan sudah melihat Allah. Sudah atau belum? Sudah. Melihat Yesus Kristus di kayu salib. Itu sudah cukup. Melihat dan mendengarkan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu sudah cukup. Itu melihat Allah. Dan kita juga nanti akan bertemu Allah di surga. Dan kita akan melihat Allah. Tidak usah mencarikan, oh saya diajarkan suruh kudus melihat Allah. Sampai puasa setiap hari, 1 hari makan sekali atau minum saja. Ya kepingin kudus hidupnya. Terus sembahyang, terus pergi ke gereja pagi dan sore, kepingin kudus hidupnya supaya bisa melihat Allah. Salah konsep seperti itu. Ya, kita sudah melihat Allah, kita sudah melihat kebenarannya dan kita hidup sudah kudus di hadapan Allah. Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Oleh kematian Yesus Kristus ini kita sudah kudus. Jadi tidak perlu kudus lagi lah. Oh, ada orang cari kudus, terus cari baik, terus sudah baik kok masih cari baik. Sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Jaga kekudusanmu. Loh, tidak bisa siapa yang bisa menjaga kekudusannya. Kekudusan kita ini sudah terjaga, yaitu oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Artinya kita sudah terjaga. Kekudusan itu sudah permanen, gak bisa hilang. Keselamatan itu juga sudah permanen, gak bisa hilang. Ada orang yang bilang pertahankan keselamatanmu, jaga imanmu, jaga kekudusanmu. Konsep yang salah. Kita umat Kristen tidak akan pernah kehilangan keselamatan, tidak pernah kehilangan kekudusan. Kudus itu mengalir terus. Karena apa? Sudah dimaterai sampai Kristus datang, sampai Tuhan Yesus datang, sampai kiamat kita sudah kudus dan tetap kudus. Amin. Yang berikutnya ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Orang Kristen adalah orang yang suka damai. Orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia karena membawa damai. Damai yang dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kristus datang ke dunia ini hari Natal ya. Sudah bulan-bulan Natal. Ia membawa damai sejahtera bagi umat manusia yang ada di bumi ini. Kristus tidak pernah mengajarkan perang. Kristus tidak akan pernah mengajarkan konflik. Kristus selalu mengajarkan kedamaian, kerukunan, ya, kebahagiaan bagi semua orang. Oleh sebab itu ajaran Kristen, ajarannya dari Yesus selalu mengajak damai. Orang Kristen
jangan ada yang mempunyai sifat kompor mengompor, memanas-manasi negaranya, memanas-manasi politiknya, memanas-manasi ya, supaya terjadi konflik, supaya terjadi pertentangan, pertikaian, bahkan saling membunuh. Jangan ada yang seperti itu. Orang-orang Kristen selayaknya membawa damai, sejahtera, dan sukacita dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Ya, itulah kekristenan kita. Sangat beda pengajaran kekristenan dengan pengajaran yang lain. Karena apa? Kekristenan selalu mengumandangkan, memperdengarkan, yaitu kedamaian bagi bangsa-bangsa, kedamaian bagi dunia, kedamaian bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Sehingga tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian. Itulah ajaran Kristen, ajaran yang dari Yesus Kristus. 10 berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi berbahagialah orang yang dianiaya itu. Ya, ini bukan seolah-olah kita kalau dianiaya orang itu berbahagia, enggak. Ketika kita menghadapi aniaya oleh karena kebenaran, artinya oleh karena kebaikan, ya kadangkala aniaya itu tiba-tiba. Belum tentu orang yang maling saja yang dianiaya atau seorang perampok yang dianiaya. Tetapi untuk kebenaran kadang kita menerima aniaya. Untuk membela hak-hak kita yang benar, hak-hak saudara kita yang benar, hak-hak orang yang benar, kadang kita mendapatkan aniaya. Saya pernah mengalami aniaya, ya 15 tahun yang lalu di sini. Saya berada di suatu gereja. Ketika saya di sini doa malam di dalam pelayanan, tiba-tiba diserang. Ya ketika atar kol, ketika doa malam, serang oleh orang-orang lebih dari 5, bahkan 10 orang ada. Ada yang nendang, ada yang mukul, ada yang nampar saya. Dan saat itu saya di dalam kepenuhan Roh Kudus. Seandainya saya tidak dipertahankan atau dikendalikan oleh Roh Kudus, pasti membalas. Ya saya bisa bela diri, saya bisa tinju, saya bisa kempu. Ya, kadang saya punya temperamen. Tetapi ketika itu betul-betul Roh Kudus yang mengendalikan. Tuhan mengatakan waktu itu 70 hari 70 malam saya di dalam training oleh Roh Kudus untuk mempersiapkan menjadi seorang, yaitu pelayan, menjadi seorang pemberita Injil. Dan ketika itu sama sekali tidak ada pembalasan. Dan mereka semuanya ketakutan, habis menganiaya saya. Besoknya saya temui dia, gak bisa bicara semua. Dia mengatakan ada yang memeluk saya, dia mengatakan ada yang merangkul saya, padahal mukul saya, padahal yang nampar saya. Ya, itu tidak ada pernah sama sekali. Saya itu tidak ada kompleks sama sekali sama orang, tidak pernah itu berdebat atau apa waktu itu dengan satu gereja dalam pelayanan itu. Tetapi tiba-tiba itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya anggap mereka semua kondisi stres, mungkin karena pelayanan. Jadi kalau kondisi stres karena pelayanan, bisa juga mukuli temannya sendiri. Karena apa? Di dalam gereja juga seringkali terjadi pukul-pukulan. Ada yang pendeta mukul jemaatnya, ada pendeta mukul pendeta. Bahkan ada yang membawa parang, itu ada. Saya mendengar. Apa ini? Mari perdengarkan firman Tuhan. Berbahagialah di dalam penganiayaan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan membalas di sini. Balaslah kejahatan dengan doa. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah firman Tuhan. Ayat yang 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipeknakan segala yang jahat. Amin. Memang hidup ini tidak selalu mulus,
Kadang kita mendapatkan fitnah, kadang kita mendapatkan celaan, ya. Kadang kita mendapatkan berbagai-bagai apa itu? Tuduhan, ya, sama orang. Dituduh begini dan begitu, difitnah begini dan begitu. Oh, kita tetap diberikan kekuatan, kemampuannya dari Tuhan. Tetap diberikan kebahagiaan sama Tuhan. Dan karena kebahagiaan itu yang dari Tuhan, maka kita sanggup, kita di sini sanggup menerima apa yang menjadikan tuduhan, apa yang menjadikan fitnahan orang. Kita sanggup menerima. Ayat 12 yang terakhir. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kita memang melihat sejarah Alkitab itu sejarah yang luar biasa. Mereka ada yang dipenggal kepalanya, ada yang digantung ke bawah kepalanya, ada yang dibunuh, dianiaya, dilempari batu sampai mati, dirajam, dan berbagai-bagai aniaya. Yaitu sejarah perjanjian lama. Beda dengan sejarah perjanjian baru yang sekarang ini, ya. Perjanjian baru yang sekarang ini kita, ya, konsep pola hidup tidak seperti perjanjian lama, ya. Karena dalam konsep perjanjian lama atau PL itu lagi masa transisi, lagi masa pergulakan, lagi masa peperangan. Jadi peperangan antara nabi dengan nabi, peperangan antara raja dengan raja, ya, peperangan antara suku dengan suku, itu konsep perjanjian lama. Tetapi dalam konsep perjanjian baru sudah tidak ada. Tetapi tetap ada mengalami masalah, berbagai persoalan, ya, aniaya, tuduhan, fitnah, bahkan di sini, ya, kecurangan dan lain sebagainya, dicurangi orang. Seperti kemarin, ya, baru dicurangi orang. Tapi tidak apa-apa, saya sudah terima sampai hari ini. Saya mensyukuri, ya, 5 juta tak kasihkan orang karena saya dicurangi orang. Tidak apa-apa. Daripada nanti saya dituntut ke polisi, nanti rame dengan kepolisian, ya, ya, biar aja sudah kasihkan 5 juta. Ya, itu jadi modal, gitu, ya. Jadi modal mereka dan modal saya juga untuk kebaikan. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kita menerima semua aniaya, kita menerima semua penderitaan, kita menerima segala problem, permasalahan, apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tetap berbahagia, bersukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Demikian, mari kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Dilakukan, matikan perjamuan kudus. Seperti
mengangkat tangan kanannya yang ada roti di tangannya. Malam itu Yesus berkata, inilah roti. Roti ini adalah lambang tubuhku yang akan dipecah-pecah bagimu. Dan barang siapa makan dagingku dan tubuh, ia akan peroleh hidup kekal selama-lamanya. Makanan ini tidak akan pernah habis, yaitu kenyang, tetapi akan mengenyangkan selama-lamanya. Karena itu kita akan peroleh kehidupan. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang darah. Dan siapa minum anggur ini, ia akan peroleh hidup kekal selama-lamanya. Kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita puji dan kita sembah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, anggur dan roti yang kami terima pada siang hari ini. Glory haleluya. Sangat besar Tuhan buat berkat Tuhan sepanjang hari Tuhan.
terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat datang kembali Tuhan untuk tidak menyembah-Mu, dan juga Tuhan sudah menerangkan firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, berkati kami yang berkati Tuhan, setiap kami Tuhan pada waktu juga Tuhan memberikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi setiap program pelayanan-Mu, dimanapun setiap anak-anak berada Tuhan, kami selalu dalam setiap program pelayanan-Mu, seluruh umat manusia ini yang Tuhan memberi anugerah-Mu, kemurahan-Mu bagi setiap mereka semua Tuhan yang dunia ini. Amin. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap bangsa negara kami Indonesia, untuk keamanan dan bangsa-bangsa seluruh dunia ini Tuhan, keselamatan dan berkat-Mu Tuhan, dan anugerah bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini juga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap mereka Tuhan yang sakit Tuhan dalam tubuh mereka Tuhan, fisik mereka Tuhan, memberi kekuatan Tuhan, kesehatan dalam tubuh mereka Tuhan untuk beraktivitas kembali Tuhan dan menjalani kehidupan mereka Tuhan sehari-hari Tuhan, masyarakat di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap mereka juga Tuhan untuk dimanapun setiap perjalanan-Mu berada Tuhan, mereka selalu Tuhan baik dan sosial ataupun Tuhan mereka yang membantu Tuhan seluruh umat manusia dan Tuhan berkati juga Tuhan tangan-tangan mereka yang memberi. Dan Tuhan berdoa Tuhan untuk persembahan Tuhan juga berkati Tuhan ini semua Tuhan, dan segala kemurahan Tuhan dan segala berkat anugerah Tuhan yang memberi Tuhan Tuhan dan masyarakat yang tangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan doa kami Tuhan pada acara Tuhan ibadah kami pada malam hari ini, pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus badan hari Minggu pada lanjut nanti jam 8. Terus sekolah Minggu juga hari Minggu, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah doa malam hari Jumat. Sabtu adalah ibadah pemuda dan latihan ujian pertemuan. Tidak ada pengumuman lain lagi, kita akan masuk kepada kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.
kita bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan kita dan menerima, memperoleh berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Kristus Yesus Tuhan Allah kita, sumber dari segala yang baik. Terimalah damai sejahtera, sukacita. Terimalah kekuatan, kesehatan dan kemampuan. Terimalah kesembuhan ilahi. Terimalah hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, dan segala kekayaan, bahkan berlimpah dalam nama Yesus. Kita semua diberkati. Yang percaya katakan amin.